orang-orang yang orang-orang yang mabuk ya. Ini ada dua makna ya, mabuk dan ngantuk. Sukaro itu juga bisa diartikan orang-orang yang ngantuk. Sukaro kalau di kamus orang-orang yang ngantuk ya. Nah, kan Ibu? Mabuk di kamus. Oh, mabuk juga ya. Jadi punya dua arti ya, Bu. Ada satu kurma namanya kurma sukari ya. Sukari. Itu memang kurma menurut saya paling nikmat ya, dagingnya tebal dan manis. Jadi ngantuk. Kebanyakan manis-manis. Nah, tapi kalau yang bagus kurma ya ajwa ya, Bu ya. Jadi sukaro apa, Bu? Yang mabuk. Jadi jangan sholat kalau sedang mabuk. Pak Sukari, berarti dimaknai saja yang manis. Pak Sukari, orang yang manis. Seperti kurma ya, Bu ya. Nah, ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, ayat ini dengan tegas sebenarnya, wahai orang beriman, janganlah kalian sholat dan antum kalian sukara orang-orang yang mabuk, hatta hingga. Ukurannya tidak mabuk itu apa? Hatta hingga ta'lamu kalian mengetahui. Ta'lamu apa, Bu? Kalian mengetahui. Tak wawunya itu kalian. Alima ya'lamu itu tahu. Ma apa yang taquluna kalian katakan. Itu ukurannya tidak mabuk. Jadi tahu apa yang dikatakan. Artinya sadar gitu ya, Bu ya. Makanya tidak terjadi yang seperti riwayat tadi. Lalu kemudian yang kedua, kita nggak boleh sholat kalau sedang dan tidak junuban orang yang junub. Orang yang junub juga nggak boleh sholat. Nah, illa kecuali abiri yang melewati, yang melewati atau yang melintasi juga boleh abir. Sabil apa, Ibu? Jalan. Kecuali yang melewati jalan. Hingga tagtasilu kalian mandi, sampai mandi baru boleh masuk masjid. Jadi maksudnya waktu itu ibu sekalian, kalau ini Masjid Nabawi gitu, nah itu MI itu gedung-gedung itu adalah rumahnya sahabat-sahabat kaum muslimin Ansor dan juga Muhajirin, Bu. Keliling mengitari Masjid Nabawi ini. Nah, ibu kalau ingat dari payung dari pintu 9 yang ada apa namanya Al-Quran untuk itu, Bu, museum Al-Quran itu, terus sampai pintu 15 sampai pintu 22 itu dulu, tapi di dalamnya ya di payung-payung itunya itu dulu rumah-rumahnya kaum Ansar, kaum Muhajirin di situ. Jadi batasnya kota Madinah itu hanya yang ada di dalam pagarnya Masjid Nabawi. Itu kota Madinah zaman Rasulullah ya. Di luar pagar sudah kebun kurma. Bahkan di dalam Masjid Nabawi sendiri itu sebenarnya sudah ada kebun kurma. Makanya kalau kita di pintu berapa itu ya, 10, 11 itu ada di sininya kan gambar kebun. Itu untuk mengenang bahwa dulu di situ kebun kurma. Nah, ibu-ibu saya ingin bercerita begini. Ini ayat ini, orang yang junub tidak boleh masuk ke Masjid Nabawi. Juga masjid-masjid yang lainnya, kecuali yang lewat. Loh, kok lewat? Apa ceritanya? Di tafsirnya diceritain. Waktu itu kan rumahnya sahabat tuh rata-rata kaum muslimin tuh dari pintu 9 itu deretan itu sampai ke pintu 15 sampai ke pintu 22. Sumurnya ada di dekat-dekat Baqi situ. Baqi yang arah sana itu 235-an itu ya, pintu situ, Bu. Itu sumurnya ada di dekat situ. Nah, kalau mau lewat belakang bisa muter tapi, Bu. Jadi kalau katakanlah pintu 35-nya di sini ya. Kayak gini ya. Nah, rumahnya kan pada di sisi sini serat ya. Maka kalau mau muter lewat belakang jauh, Bu. Sedangkan waktu subuh nggak lama toh. Nah, maka cara cepat lewat nyebrang, Bu. Lewat melintasi dalam Masjid Nabawi. Nyebrang. Dik. Nah, kemudian untuk apa, Ibu? Untuk apa namanya? Toharoh ya, untuk mandi ya, untuk bersuci di situ. Nah, itu ada dispensasi ini ayatnya, boleh tapi hanya untuk lewat. Makanya ibu-ibu yang sedang haid itu kalau mau masuk masjid itu apa namanya, seperti Aisyah ya, pernah disuruh oleh Rasulullah ngambil, kalau saya kopiahnya yang ketinggalan ini tadi kan. Kalau Rasulullah itu pernah surbannya ketinggalan di dalam Masjid Nabawi, terus Aisyah disuruh, Aisyah tolong ambilin, kata Rasulullah. Aisyah bilang, saya sedang haid ya Rasulullah, nggak apa-apa kalau hanya untuk
ngambil sebentar. Lewat sebentar Bu, boleh. Tapi pastikan tidak ada yang betul itu netes. Jadi begitu kisahnya ayat ini Ibu sekalian. Terus kemudian wa dan in jika kuntum kalian adalah mardo sakit au atau ala atas safar perjalanan, sedang sakit atau sedang perjalanan. Ya kita doakan ya Bu ya, suaminya Bu Lili, beliau sakit ya Bu tadi malam. Kita doakan mudah-mudahan Allah segera beri kesembuhan, kesehatan, kepulihan untuk beliau. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ketiga, au atau jaa datang. Jaa datang. Ahadun seseorang min dari kum kalian, min dari ghaid itu BAB. Ghaid ya termasuk juga BAK ya. Habis BAB, habis BAK ya. Au atau lamastum kalian menyentuh. Lamastum kalian menyentuh nisaa perempuan. Nisaa perempuan, senggolan gitu ya Bu ya, senggolan kulitnya gitu. Nah, fama kalam tidak tajidu kalian mendapati, fama kalam tidak tajidu kalian mendapati ma'an air. Jadi habis BAB ibu-ibu sekalian, BAK atau habis tersentuh senggolan kulitnya, lalu mau sholat tidak ada air, mau wudhu tidak ada air. Solusinya apa Bu? Famaka tayamamu, kalian tayamumlah. Nah gitu ya Bu ya. Jadi ibu sekalian, tayamum itu ada ayatnya. Ini ayatnya. Tayamumnya dengan apa? Soidan tanah. Soidan tanah. Thayyiban yang suci. Thayyib itu sebenarnya yang baik. Nah, abang Thayyib ya kan. Abang yang baik. Meskipun 3 kali lebaran tidak pulang. Tetap baik Bu, karena namanya memang baik. Thayyiban, abang Thayyib. Jadi kalau tayamum dengan apa Bu? Tanah yang suci. Makanya kalau ngambil tayamum itu nggak boleh di tempat yang sama. Sama mana nih jendelanya pesawat. Tak di sini ini diinget-inget Bu, ini udah saya ambil untuk pertama. Yang kedua nanti geser sebelahnya atau atasnya. Tapi jangan di situ lagi, atau kursi depannya gini. Gitu ya Bu ya. Terus kemudian caranya tayamum bagaimana? 2 saja Bu rukunnya. Rukunnya ada 4 ya. Niat. Yang kedua adalah famaka imsahu, kalian usaplah. Apanya diusap Bu? Dengan wujuhi, wajah-wajah kum kalian. Jadi yang diusap wajahnya. Contoh nih ya Bu ya. Pernah saya kasih contoh ya? Oh belum ya. Jadi contoh ngambil yang pertama di sini, depan kita aja yang pertama, kursi depan ini di pesawat. Tek gitu. Terus kemudian diketok. Ya, tujuannya kalau seumpama ada kerikil-kerikil nggak sampai ini. Nah, pastikan yang cincin-cincin itu dilepas dulu Bu. Yang mehong-mehong itu, yang 7 miliar itu ala sultan ya Bu ya. Terus kemudian Ibu sekalian, Ibu kalau tayamum sampai sini apa sampai sini? Sampai siku kan? Saya ada juga yang tayamum sampai sini aja. Seret. Udah Ustadz, cepet sekali Bu. Oke, jadi setelah ngambil pertama dari sini diketok, kemudian nah, batas wajah itu adalah rambut tumbuh di atas ini. Ditempelkan. Terus kemudian ditarik ke atas, seret, ke samping, terus kemudian ke bawah, terus ke tengah lagi, seret, sekali jadi, nggak boleh. Itulah pakai skincare itu. Jadi sekali jadi ya Bu ya. Nah, sekali jadi. Sudah, di sini udah selesai, kita bersihkan lagi. Kemudian ngambil yang kedua di sini atau di tempat lain atau boleh. Oke, kemudian diketok lagi. Nah, tangan kanan di atas, tangan kirinya di bawah. Yang bergerak tangan kiri Bu. Seret, mentok. Terus tangannya diputar ke bawah yang kanan. Terus maju, seret. Sudah, ini nggak boleh tersentuh. Kalau ini tersentuh nanti mustakmal namanya debunya itu. Padahal ini tadi soidan thayyiban. Yang kedua kan wadan aidi, tangan-tangan kum kalian. Nah, terus gantian tangan kanan ini kan masih suci. Taruh di bawahnya.
terus ditaruh lagi ke depan, ke belakang, diputar, terus maju lagi ke depan, seret, sudah sekali jadi. Nggak boleh gini-gini, nggak boleh. Apa namanya, diusrup-usrup gitu kan Bu ya. Jadi harus sekali jadi, seret. Terus kemudian tadi cincin-cincin itu kenapa dilepas dulu? Karena dia kan harus kena tuh Bu ya. Gelang-gelang itu kan harus kena. Oke, coba Ibu. Oke. Iya. Iya benar Ibu. Coba Bu. Ya jadi tetap yang sama itu. Oh iya boleh. Ya itu boleh juga, bagus tuh Bu. Supaya ya. Tapi itu tadi yang kena yang sini terus loh Bu, itu tadi tangan Ibu. Terus balik lagi yang kena lagi di situ kan? Enggak, yang sini belum kena tadi Ibu. Iya, yang bagian dalam. Iya, loh, situ lagi yang kena. Bu RT. Loh, balik. Iya, betul boleh, bagus Bu. Cuma masalahnya kan, yang bagian ini belum kena Ibu. Tapi kalau kayak gitu nanti ketemu di sini plek gitu loh Bu. Nah kalau udah ketemu plek gini, ininya jadi mustakmal. Pertama udah nggak apa-apa, tapi yang ini langsung rusak debunya. Beda dengan tadi ya. Kalau yang cara tadi itu, ini tangan kanan udah ngambil debu. Kemudian tangan kanan di atas, tangan kanan diam aja tuh Bu. Tangan kirinya bergerak, seret. Kemudian seret, terus tangan kanannya muter ke bawah, terus seret. Nah, dia nggak ketemu kan? Ini dengan ini. Ini kalau ibu-ibu umroh itu kena loh ini, apa namanya, kena tayamum waktu di pesawat ya. Waktu di pesawatnya. Ya coba Bu. Ya nggak apa-apa, cuma kadang pas gini kan, nah ini kan jatuh ke sini, ini kan masih suci, sama ya, nggak diputer nih, jatuh nggak Bu? Ini jatuh ke sini, ini kan udah kena. Tapi kalau diputer gini, lah ini tetap terjaga sucinya. Coba ya, nggak diputer nih, nggak diputer ya, terus ini hanya ada yang diputer, seret, ya memang udah kan. Nah ini cuma ini debu-debu di sini bisa jadi nempel jatuh ke sini, ini yang masih suci. Baik Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah. Monggo Bu Farida, selamat menyimak. Bu Samri, Bu Susu Zartati, selamat menyimak surahnya An-Nisa ayatnya ke-43. Iya. Nah, sudah clear ya Bu ya untuk tayamum. Kemudian inna, sesungguhnya Allah karena adalah afwan gitu loh. Maha pemaaf. Ya, maha pemaaf. Ghafuron, maha pengampun. Ghafuron, maha pengampun. Saya baca kembali Ibu sekalian. Ya ayyuha wahai alladzina, orang-orang yang amanu, mereka beriman, la janganlah taqrabu, kalian mendekati salata salat wadan angtum, kalian sukaro, orang-orang yang mabuk, hatta hingga taklamu, kalian mengetahui ma apa yang takulun, kalian katakan. Wadanlah jangan tidak junuban, orang yang junub, illa kecuali abiri, yang melewati sabil jalan, hatta hingga tagtasilu, kalian mandi. Wadan in jika kuntum, kalian adalah mardo, sakit, atau ala atas safar, perjalanan, atau ja'a, datang, ahadun, seseorang, minkum, dari kalian, min dari go'id BAB, atau lamastum, kalian menyentuh nisa'a, perempuan, famaka lam tidak tajidu, kalian mendapati ma'an, air, famaka tayamamu, kalian tayamumlah so'idan, tanah thayyiban, yang baik, famaka imsaku, kalian usaplah bi, dengan wujuhi, wajah-wajahkum kalian, wadan aidi, tangan-tangankum kalian. Inna, sesungguhnya Allah kana adalah afwan, maha pemaaf,
Ghafuron maha pengampun. Sekali lagi Bu, ya ayyuha alladzina, iya amanu, mereka beriman, la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wa la junuban illa abiri sabil hatta tagtasilu wa in kuntum mardo au ala safarin au jaa ahadun min kum min ghaib biabi au lamastum nisaa fa lam tidak tajidu ma'an fa tayammamu so'idan tanah thayyiban yang suci fa imsahu bi wujuhikum wa aidikum kalian inna allaha kana afwan ghafuron. Ya. Ada surahnya An-Nisa ya Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surah An-Nisa ayat 43 Bu Farida Akmal. Iya Bu. Oh iya toh Bu. Makanya ini ada Bu Sondang masuk. Pak Ustadz udah kurusan ya daripada waktu di Al-Kafah. Iya ya, ini ada Ibu Sondang juga komen begitu. Waktu tafsir surah Al-Waqiah tempo hari. Wah ya, diet ya Pak Ustadz. Alhamdulillah ya Ibu, menua dengan sehat namanya Ibu. Biar tidak terlalu berat. Iya, iya Ibu. Iya. Tapi memang setelah ingat tetap pada jamaah. Bagaimana bisa Iya, jadi Ibu sekalian, kalau yang junub tadi imamnya ya, dan imamnya tidak cerita, maka makmum tadi semuanya tetap sah sholatnya, namun dosanya ditanggung oleh imam. Tapi karena tadi imamnya bercerita setelah itu sudah minta maaf, maka harus ngulang sholat. Iya, iya harus harus diulang sholatnya. Iya. Jadi harus diulang sholatnya karena tadi imamnya cerita maaf ya bapak-bapak ibu-ibu, ternyata saya sedang junub. Wah ini kacau. Nah, ya harus langsung waktu itu langsung di sholat lagi Bu ya. Kalau nggak kayak gitu berdosa nanti imamnya yang nanggung dosa. Iya, ada Bu Anis. Nah Ibu sekalian, jadi kalau diceritakan maka harus diulang lagi salatnya. Oh ya, terima kasih Ibu sekalian atas kehadirannya ibu-ibu kemarin di Masjid Baitul Amal ya, ya Allah. Iya ya. Ada kok yang hadir kemarin, kita foto-foto ya Bu ya. Oh iya Bu Siti, Ibu juga ya, Ibu juga ya Allah. Iya, itulah Ibu ya Allah. Memang ya Ibu. Umum apanya Bu? Iya, tapi kemarin di sana juga banyak dari luar kok Bu. Dari marga sekitar Marseille banyak datang. Jadi, ya Bu? Oh iya, PPT. Maksudnya masyarakat sekitar kalau ingin datang boleh, gitu. Nggak tertutup. Ya, Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Vivit, surahnya surah An-Nisa ayat ke-43. Jadi Ibu-ibu, ayat ini ayat kedua yang turun berkaitan dengan khomer. Ya, awalnya
di surah Al-Baqarah tadi 219. Ya ayyuha wahai alladzina orang-orang yang amanu mereka beriman, la janganlah taqrabu kalian mendekati salat. Jadi kita dipanggil oleh Allah jangan deket-deket salat, artinya jangan mengerjakan salat. Wadan antum kalian sukaro orang-orang yang mabuk. Kalau sedang mabuk jangan salat. Apa ukurannya mabuk? Apa ukurannya tidak mabuk? Orang itu dikatakan tidak mabuk hatta hingga ta'lamu kalian mengetahui apa yang taqulun kalian katakan. Jadi kalau udah sadar tahu apa yang dikatakan berarti dia tidak mabuk. Maka tadi sukaro itu punya makna yang kedua yaitu ngantuk. Orang yang ngantuk itu kadang kan juga gitu, ibu sholat isya-nya jam 2 gitu kan, atau jam 12 baru sholat isya. Itu sambil ngantuk-ngantuk gitu, pokoknya Allah Akbar itu nggak boleh. Maka ibu-ibu kalau mau sholat malam nih ya, bangun kan mau sholat malam, itu kalau bisa itu pastikan sudah fresh. Jadi ambil wudhu, setelah itu dirasakan dulu, sudah paham, sudah tahu nggak ini jam berapa sudah. Kalau masih ngantuk, bikin kopi bu, bikin kopi atau bikin apalah yang anget-anget gitu ya, biar fresh gitu ya, fit. Setelah itu baru kemudian sholat. Enak nanti ibu kalau habis ngopi, habis ini baru sholat gitu, terasa. Ah ya, yang kuat mandi tuh. Kalau saya nggak kuat ibu, ini hebat ibu ya. Caranya begitu. Biar apa bu? Biar tidak masuk kategori sukaro. Terus yang kedua, wadanlah tidak junuban orang yang junub illa kecuali abirin. Jadi orang yang junub tidak boleh mendekati sholat, tidak boleh mendekati masjid, kecuali musola juga sama. Kecuali apa bu? Abiri yang melewati sabil jalan. Kecuali hanya numpang lewat saja seperti yang saya ceritakan tadi ya. Melintasi Masjid Nabawi untuk ke sumur bersuci tadi. Hatta enggak tak ketasilu kalian mandi. Kalau sekarang kan enak ya bu, di kamar masing-masing sudah ada kamar mandi. Itu pun kesiangan ya bu ya. Kalau dulu itu sumurnya cuma satu, adanya di dekatnya Baki sana. Jadi akhirnya ngantri di situ kan. Makanya kalau yang rutinan gitu hafal. Wah, rutin ya Mas G. Rutin. Ketahuan nih, gimana nggak ketahuan bang? Apa sumurnya satu ke situ terus. Wah, basah terus. Hujan terus. Kalau bahasa Arabnya mator kaman. Mator itu hujan, kaman itu lagi. Wes hujan lagi ya Mas nggih. Iya. Nah, yang ketiga, wadan in jika kuntum kalian adalah mardo sakit. Jadi ibu sekalian, sakitnya ini kalau kena air tambah parah, atau sakit atas himbauan dokter jangan kena air dulu begitu ya. Kalau cuma sakit kepala, pusing, panu, kadas itu ya enggak lah bu ya. Ini sakitnya sakit yang ini ya, yang atas arahan dokter jangan kena air dulu ya, luka-luka bakar gitu ya. Atau ala atas safar perjalanan. Di atas perjalanan bu, memang di atas pesawat itu ada air di toilet itu kan, di wastafel itu. Tapi kalau kita pakai wudhu kan agak susah itu ibu. Maka nanti takutnya pas wudhu ibu-ibu malah kena najis semua ini bajunya nempel sana sini karena tempatnya sempit kan. Nah, tapi kalau ibu bisa pakai botol diisi terus wajahnya semuanya di wastafel itu, terus kemudian ngambil air di botol terus dipakai nyuci kaki di kloset gitu. Tapi agak repot itu. Iya, jadi lebih baik pakai tayamum ya kalau di atas pesawat, di atas ferry, ya di atas ferry atau di atas apalagi bu, bis ya bis. Tapi kalau kendaraan pribadi enggak. Contoh nih, ibu dari sini ke Barelang naik mobil sendiri Avanza, tayamum yuk sholat, wah nggak boleh. Mobil pribadi kan boleh berhenti di mana saja ya. Jadi harus mobil yang kendaraan umum gitu ya, safar. Terus kemudian ibu sekalian, atau ja'a datang ahadun seseorang minkum dari kalian min dari goit BAB. Habis BAB nggak ada air bu, maka disuruh tayamum. Tapi tetap bekas BAB-nya itu harus dibersihkan bu, pakai batu 3, 5, 7 gitu ya. Dibersihkan pakai, boleh batu, boleh kayu, boleh benda-benda yang menyerap lah. Tisu, nah tisu itu bagus bu, boleh. Ya, tapi nanti kalau ketemu air ya dicuci lagi. Nah, itu hanya untuk sementara, pastikan semuanya sudah hilang bekas-bekasnya ya ibu ya. Jangan sampai masih selenting
Jadi itu gimana? Iya, jadi pastikan benar-benar sudah bersih. Tapi bersihnya ya terbatas karena tidak ada air kan. Atau lamastum kalian menyentuh nisaa perempuan, habis senggolan ya bukan mahram gitu kan. Nah, kemudian ibu sekalian, fama kalam tidak tajidu kalian mendapati ma'an air. Ibu sekalian kalau dengan istri, suami istri, itu kalau Imam Syafi'i batal karena bukan mahram ya, meskipun sudah jadi istrinya. Karena tidak mahram itulah makanya bisa dinikahi. Itu kalau di Imam Syafi'i ya. Tapi kalau di Hambali nggak apa-apa bu, suami istri itu senggolan tidak membatalkan wudu. Nah ibu sekalian, lalu nggak ada air, apa yang harus dilakukan? Fama kata yamamu kalian tayamumlah soidan tanah toyiban yang suci, dengan tanah yang suci tadi contohnya. Famaka imsaku kalian usap labi dengan wujuhi wajah-wajakum kalian. Jadi yang diusap pertama apa bu? Wajahnya. Pas mengusap wajah itulah niat. Ya, saya niat tayamum untuk sholat. Nah, tayamum itu hanya bisa untuk satu kali sholat ibu. Nggak boleh sholat sama nih duhur gitu ya. Habis sholat duhur qobliyah ba'diyahnya atau habis itu sholat. Nggak boleh hanya untuk satu kali sholat. Atau lagi contohnya nih, duhur sama asar mau dijamak. Ini sekarang udah jam 12 ini. Mau sholat duhur, maka tayamum itu hanya untuk sholat duhur saja. Nah kayak kemarin saya itu yang dari Pekanbaru ke Rengat itu kan Indragiri ya, itu katanya 4 jam bu. Nggak taunya jalannya berlubang-lubang, wing gitu kan lubang-lubangnya itu. Akhirnya sampai 6 jam. Jadi akhirnya kita putuskan sholatnya duhur dan asar dijamak. Jamaknya jamak kosor, sekalian diringkas. Di waktu duhur namanya jamak takdim. Nah jadi jamak kosor takdim. Nah waktu sholat duhur itu, nah tapi karena waktu itu kan bawa kendaraan pribadi, jadi akhirnya bisa mampir sholat dulu masjid. Nah seumpama kalau naik bis gitu ya bu ya, bisnya itu kan istilahnya berhentinya hanya di tempat-tempat tertentu, maka boleh tayamum gitu kan. Tayamumnya caranya bu, pas mau waktu sholat duhur datang nih, saya mau takdim aja sekarang. Nah tayamum dulu tadi sudah selesai terus sholat duhur, jamak kosor takdim. Usolli fardhu duhri jamak kosor takdim ma'al asri fi waktu duhri rakaataini fadlillahi ta'ala Allahu akbar. Kalau niatnya begitu. Nah yang penting adalah pas niat tadi itu diniatkan. Setelah itu 2 rakaat salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai duhurnya, mau sholat asar kan? Tayamum lagi. Jadi tayamumnya 2 kali. Karena sudah satu tayamum hanya untuk satu kali sholat. Itu ya. Kalau umroh itu biasa gitu ibu. Umroh di atas pesawat tuh. Nah dari Singapura 6:30 kan biasanya. Atau habis sholat maghrib. Nah pas mau sholat maghrib dan isya itu kan dijamak itu bu. Maghrib dan isyanya. Maghribnya dijamak, isyanya jamak kosor. Kalau dikerjakan di waktu maghrib berarti jamak kosor takdim. Tapi kalau dikerjakan di waktu isya berarti jamak kosor takhir. Caranya gitu. Tayamum dulu, terus sholat asar. Tadi yang itu ya, sholat asar 2 rakaat salam. Itu untuk ininya bu ya. Inna sesungguhnya Allah karena adalah afwan maha pemaaf, ghafuran maha pengampun. Inilah ibu sekalian dispensasi dari Allah, rukhsah ya. Boleh tayamum. Tapi kalau ketemu air ya nggak boleh lagi bu. Jangan pula nanti tinggal di pondok mertua indah, wah malu, akhirnya tayamum saja. Wah, padahal air ada di kamarnya ada kamar mandinya ya bu ya. Takut tadi itu ibu, takut mator kaman itu tadi, mator itu hujan. Jadi nggak boleh dengan tayamum saja. Oke, silakan ibu langsung artinya dari ya ayyuha wahai.
Bagi ibu sekalian, kita akan lanjutkan ke ayat terakhir, ayat ke-44. Amin ya Allah. Terima kasih atas doanya Ibu Salamun, Bapak Salamun. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, keselamatan juga untuk Ibu dan Bapak. Amin ya Rabbal Alamin. Kita lanjutkan, ada Bu Ati, monggo Bu Ati. Surahnya An-Nisa ayat 44 sekarang. Apakah lamnya itu tidak? Taro kamu melihat. Kamunya di tak itu Bu ya. Jadi Allah bertanya, apakah tidak kamu melihat? Kamunya ini Nabi Muhammad ya Bu. Melihat apa? Ila kepada apa Bu? Alladzina, orang-orang yang utu mereka diberi. Utu mereka diberi. Orang yang diberi apa Bu? Nasiban, nasib, bagian. Nasiban apa Bu? Bagian. Nasib itu sudah bagiannya, sudah jatahnya. Bagian apa toh Bu? Min, dari kitab. Ternyata Ibu apa yang dilakukan mereka? Yastaruna, mereka menukarkan. Yastaruna, mereka menukarkan. Dolalah kesesatan. Dolalah kesesatan. Dan yuriduna, mereka menginginkan. Yuriduna, mereka menginginkan an bahwa tadillu, kalian sesat. Tadillu, kalian sesat. Sabil apa Bu? Jalan. Saya baca kembali ya. Apakah lam tidak taro kamu melihat alladzina, orang-orang yang utu mereka diberi nasiban, bagian min dari kitab. Yastaruna, mereka menukarkan dolalah kesesatan. Wadan yuriduna, mereka menginginkan an bahwa tadillu, kalian sesat, sabil, jalan. Lagi Bu. Lam taro ila alladzina utu nasiban min kitabi yastaruna dolalah wa yuriduna an tadillu sabil. Ibu-ibu, kali ini Allah mengajak Nabi Muhammad untuk melihat kepada siapa? Orang yang diberi bagian kitab. Apakah lam tidak taro kamu melihat ila kepada siapa? Alladzina, orang-orang yang utu mereka diberi nasiban, bagian min dari kitab, yaitu Yahudi Nasrani. Yastaruna, mereka menukarkan dolalah kesesatan. Orang itu banyak menukarkan kesesatan ya di dalam ajarannya. Wadan yuriduna, mereka menginginkan, sehingga kemudian orang itu menginginkan an bahwa tadillu, kalian sesat. Kalian itu, kita orang Islam, sesat dari apa? Sabil, jalan. Biar sama-sama sesat. Nah, jadi ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, maka kita sebagai orang yang beriman, orang Islam, harus selalu menjaga iman Islam kita biar tidak sesat, karena mereka kepingin kita sesat. Kita harus menjaganya. Iman anak-anak kita, keluarga kita, tetangga kita, semuanya harus dijaga iman Islamnya. Baik, silakan Ibu langsung artinya dari alam taro. Apakah tidak kamu melihat? Iya, kalian sesat jalan. Ini peringatan dari Allah ya Bu. Bukan kok kita gimana-gimana dengan mereka, tapi ini Allah memberitahu kepada kita supaya kita hati-hati jaga imannya anak-anak kita, Islamnya anak-anak kita. Ya, karena kita nggak tahu Ibu sekalian, anak kita di luar sana bertemu siapa. Nah, takutnya bertemu dengan orang-orang yang menginginkan untuk menyesatkan. Baik, ada pertanyaan Bu, monggo silahkan. Ya Bu, oh iya, Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, juz kelima ini ada garisnya, ada warnanya juga ya Bu ya. Boleh lihat Bu Lita? Oh iya. Tidak semua. Ya, tidak semuanya. Ini terkait dengan materinya kemarin, Ibu sekalian, bahwa di sini juz kelima kita membahas tentang isim, ya, ada isim syarat, isim istifham,
Ya, kemudian ada kalimat mabni dan mu'rab. Mabni itu yang tetap, mu'rab itu yang bisa berubah. Ada isim isaroh, ada isim mausul. Jadi materinya itu adalah jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah, ya, jumlah ismiyah. Nah, kemudian ada pembagian khobarnya itu yang kalau ibu buka di I2 ya, double I. Itu ada pembagian khobarnya, ada khobar yang khobarnya mufrad, ada yang murokab, ada khobarnya itu yang sibhul jumlah. Nah, kemudian ibu sekalian setelah di situ ya, jadi nanti yang di garis-garis itu adalah contoh jumlah ismiyah. Jumlah itu kalimat, ismiyah itu isim, kata benda, aliyah atau kalimat yang tidak ada kata kerjanya, gitu ya, Bu. Nah, jumlah-jumlah ismiyah ini jumlah yang kalimat yang tidak ada kata kerjanya. Famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhum ujurahunna faridah. Tadi halaman berapa Ibu? Halaman 4 tadi ya. Halaman 4 yang bawah. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Nah, kitabnya Bu Lita bersih, luar biasa. Hanya ada 3 saja kosakata baru. Wah, ini berarti lama, yang lain semuanya sudah. Nah, kemudian ibu sekalian yang di garis itu la taqrabus sholata wa antum. Nah, ini adalah jumlah. Jumlah itu adalah kalimat apa namanya? Ismiyah. Ismiyah tadi yang tidak ada kata kerjanya. Nah, takrobu kata kerja ini ya soalnya. Sebentar Ibu. Ini yang ditandai dengan garis itu. Oh iya. Kemudian kalau di I2 tadi, double I, itu ada jumlah fi'liyah. Nah, jumlah fi'liyah itu ternyata yang di garis-garis itu adalah jumlahnya fi'liyah. Ya, yang jumlah fi'liyah yang di garis, yang jumlah ismiyah yang tidak di garis. Begitu.